Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Para siswa siswi yang Bapak banggakan dan Bapak muliakan, pertama dan utama, mari kita bersama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Dat yang Maha Rabbul Ghafur atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah wa syukrillah, kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga sampai pada Ramadan di tahun 1442 Hijriah atau di tahun 2021 Masehi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan, menganugerahkan berbagai macam kesempatan, kenikmatan yang tentu kalau kita mencatat, menghitung, tidak akan mampu menuliskan berbagai macam yang Allah berikan kenikmatan ini kepada kita. Salah satu kenikmatan yaitu nikmat umur yang panjang. Sampai di tahun 1442 Hijriah ini kita patut bersyukur kepadanya. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah-nambah berbagai macam kenikmatan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, artinya jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah-nambah kenikmatan. Wala in kafartum, dan jika seandainya kita ini mengingkari, berkufur atas kenikmatan Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku, adabku sangat pedih, sangat berat sekali. Yang mana bisa saja Allah memberikan, menurunkan azab atau siksa baik secara langsung tunai di dunia ataupun nanti azab di akhirat. Allah Maha Kuasa. Kalaupun kita bebas, tidak mendapatkan azab di dunia, pasti nanti di akhirat akan merasakannya. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah-nambah berbagai macam kenikmatan. Apa itu syukur? Yaitu kita melaksanakan segala perintah, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih. Minimal kita mengucapkan hamdalah, pujian, dan selain itu lebih jauhnya yaitu kita melaksanakan perintah-perintahnya. Insya Allah, jangankan Allah Sang Holik, pencipta langit bumi beserta isinya, manusia saja di dunia, kalau diberi sesuatu kita tidak mengucapkan terima kasih atau bahkan tidak berbuat baik, tidak menerimanya atas pemberian tersebut yang telah diberikan oleh orang lain, tentu orang itu akan merasa mangkal, akan merasa kesal. Bahkan mungkin walaupun ada rezeki, ya mending diberikan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa berterima kasih, mengucapkan, menerimakannya dengan baik,
atas pemberian tersebut. Itu pada umumnya manusia seperti itu. Nah, Allah juga kalau senantiasa kita berterima kasih, insya Allah akan senantiasa menambah-nambah kenikmatan kepada kita. Salah satu diantaranya kita wujud syukur, yaitu di bulan Ramadan ini kita diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa seperti Allah telah mewajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Dan tujuan dari ibadah puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat ibadah saum ini bukanlah Allah mewajibkan, menurunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat-umat terdahulu sudah diperintahkan, baik umat Nabi Adam alaihissalam ataupun pada zaman Nabi Daud. Bahkan saum Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak, ya, selang-seling. Bayangkan, berarti kalau dalam waktu 1 bulan itu, ya 15 hari itu wajib berpuasa. Bahkan ketika Siti Maryam diperintahkan untuk berpuasa, bukanlah hanya sebatas menahan makan minum, berbicara pun harus berpuasa. Itu lebih berat lagi. Nah, bagi kita ya sangat ringan sekali. Hanya dalam 1 tahun itu 1 bulan untuk melaksanakan ibadah saum yang wajib. Adapun ibadah saum yang sunnahnya, ya syukur alhamdulillah kalau kita mampu melaksanakannya, dan akan menjadi nambah-nambah nilai ibadah bagi kita. Itu termasuk kita melaksanakan syariat Islam, karena puasa ini termasuk rukun Islam yang keempat. Dalam hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwa Islam itu didirikan atas 5 sendi, atas 5 pokok. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, baik syahadat Allah tauhid ataupun syahadat Rasul, yaitu syahadat Kanjeng Nabi Muhammad SAW wasanda Rasulullah. Kemudian yang keduanya mendirikan sholat, yang ketiganya memberikan zakat, terus haji dan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Itu dalam hadis. Akan tapi kalau dalam rangkaian rukun Islam, haji itu nomor ke-5, saum nomor ke-4. Yang istito'ah, yang mampu, harus melaksanakan 5 rukun Islam ini. Contoh, kita melaksanakan ibadah haji, kalau mampu fisiknya, mampu pesaknya, ada bekalnya, terus di perjalanannya aman, ada kendaraan, tidak perang di Mekahnya, ya kita diwajibkan untuk beribadah haji. Kalau tidak mampu, walaupun kita banyak hartanya tapi fisiknya tidak bisa, ya tidak diwajibkan. Atau lagi gawat di Mekahnya, kita tidak wajibkan untuk berhaji. Nah, saum juga ada syaratnya, yaitu orang yang harus melaksanakan ibadah saum, di antaranya orang Islam, orang baligh, orang yang sudah berakal,
Kemudian orang yang kuat ya untuk melaksanakan ibadah saum, itu diantaranya ya orang yang kuat, kalau tidak Islam ya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah saum. Kemudian kalau kita tidak mampu fisiknya karena sakit, nah itu juga sama, Allah tidak membebani kita untuk melaksanakan ibadah saum. Allah memberikan rukhsah, kemudahan orang sakit ya, atau orang dalam perjalanan. Di dalam Al-Quran sendiri, wa in kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita sakit ataupun dalam perjalanan, maka tinggal menghitung, nanti diganti pada hari-hari yang lain, yaitu setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Kita berapa hari yang ditinggalkan karena misalkan kita perjalanan yang jauh, kurang lebihnya minimal 84 kilo, itu boleh kita untuk sholatnya misalkan di jama ataupun di qashar, termasuk kita tidak berpuasa juga. Kalau tidak ini ya tidak apa-apa, boleh saja. Akan tapi bagaimana kalau kita mampu melaksanakan saum ini walaupun dalam perjalanan, itu lebih bagus, lebih baik ya. Nah, keutamaan daripada ibadah saum ini, selain Allah membebankan, mewajibkan kepada kita, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, iman dasarnya itu ya, wa ihtisaban karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang melaksanakan ibadah saum itu, yaitu kayaumi waladathu ummi. Bahkan dia akan habis dosanya, bersih, suci, ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak membawa noda, tidak membawa dosa sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau kita melaksanakan ibadah saum dengan iman karena Allah, betul-betul melaksanakannya ya, syarat rukunnya dipenuhi, kemudian hal-hal yang makruhnya ditinggalkan, walaupun boleh tapi makruh juga ditinggalkan, apalagi yang membatalkan kita dihindari, insya Allah nilai pahalanya sangat besar sekali. Bahkan di dalam kitab Duratul Nasihin, keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu sangat besar sekali, sampai surga pun sangat merindukan sekali. Al jannatu mustaqatu li arba'ati nafar. Surga merindukan, surga ingin dimasuki, ingin ditempati pada orang-orang, di antaranya ada 4 golongan manusia. Mana yang 4 golongan manusia itu? Ishaimina Ramadan, orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, ini sangat besar sekali nilai pahalanya, kemuliaannya ya. Selain tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di ujung ayatnya, yaitu untuk menjadi orang yang muttaqin, dan jelas kalau kita termasuk mendapatkan gelar titel muttaqin ini, al jannatu uiddatil muttaqin, surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukanlah surga ini untuk gubernur ataupun profesor
ataupun tukang bubur, tukang bajigur, ataupun profesi apapun, ulama, kiai, santri, guru, orang biasa, kaya, miskin, dan lain-lain, tapi ada catatannya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin, gubernur, wali kota, camat, ataupun lurah, kepala desa, RT, RW, jadi insinyur dan lain sebagainya, kiai, ataupun santri dan orang-orang yang bertakwa, inilah kalau betul-betul insya Allah akan menjadi orang yang bisa masuk surga. Nah, jadi penting sekali kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meraih surganya Allah. Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan surganya Allah, kita akan hidup mulia, kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, itu diantaranya bahwa surga pun sangat merindukan, menantikan, ingin ditempati bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Harus kita mampu melaksanakannya, mampu Allah memberikan kesempatan umur yang panjang ini untuk melaksanakan ibadah saum. Karena apa? Kalau kita mampu, kuat, tidak musafir, ya dalam perjalanan, ya tidak sakit, sengaja kita membatalkan saum sehari saja, di dalam kitab Irsadul Ibad tidak akan cumpon, tidak akan cukup walaupun dibayar misalkan 1 tahun, atau bahkan di dalam hadis tersebut walaupun dibayar 1 hari sengaja kita meninggalkan, tidak melaksanakan ibadah saum, 3 tahun pun tidak akan cukup, tidak akan memenuhi, apalagi kalau sebulan penuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah saum, apalagi yaitu siangnya saum, malamnya yaitu qiyaman, beribadah, sholat sunnah taraweh, perbanyak tadarus Al-Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ya, tingkatkan sholat berjamaahnya, apalagi di bulan Ramadan ini sangat besar sekali nilai pahalanya, kemuliaannya, keutamaannya. Gunakan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kan nanti kita akan melihat video tentang keutamaan di bulan Ramadan ini bagi orang yang bisa memanfaatkan momentum di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya bisa mengisi semarak Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat, insya Allah. Mungkin itu saja, dan silakan nanti Bapak akan mengirimkan tugas baik video ataupun nanti materi tentang cakupan ibadah saum ini, dasar firman Allahnya, hadisnya, termasuk syarat rukunnya ataupun hal-hal yang membatalkannya, bisa kalian dibuka, dipelajari, dicatat. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya seraya berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasulullah, hormat patuh kepada orang tua maupun hormat patuh kepada guru. Kalau kita sudah
melaksanakan ketaatan, insya Allah hidup kita akan mulia bidarain, mulia baik di dunia sekarang ini maupun mulia kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Mungkin itu saja dari Bapak, dicukupkan sekian. Jadi nanti silahkan tugas-tugasnya untuk dibuka, dipelajari dan dilaksanakan. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal ijabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.